Film ini menceritakan tentang kisah seorang ibu bernama Grace dan kedua anaknya bernama Anne dan juga Nicholas tinggal di sebuah rumah tua yang sangat menyeramkan. Grace lalu menutup seluruh rumahnya ini agar tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk ke dalam rumahnya itu karena anaknya yang alergi terhadap sinar matahari. Tanpa mereka bertiga sadari, ternyata ada makhluk lain yang tinggal di rumah ini juga. Apakah yang nantinya akan terjadi dengan mereka bertiga selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Di awal film kita diperlihatkan dua orang wanita dan seorang pria parubaya datang ke sebuah rumah megah yang diselimuti dengan kabut yang sangat tebal. Mereka datang ke rumah megah itu karena ingin bekerja di sana sebagai pembantu dan juga tukang kebun. Rumah megah ini adalah milik seorang wanita yang bernama Grace yang tinggal bersama kedua anaknya. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka bertiga lalu memperkenalkan diri kepada Grace yang dikatakan telah membuka lowongan pekerjaan di sebuah koran. Mereka adalah Berta, Edmond, dan juga Lydia yang bisu yang memiliki wajah seperti orang yang selalu ketakutan. Grace di sini merasa keheranan karena dia tidak pernah merasa muka lowongan pembantu di dalam koran seperti yang mereka bertiga katakan kepadanya ini. Beberapa saat kemudian, Grace lalu mengantarkan mereka menuju kamar di mana mereka akan tidur selama bekerja di rumah ini. Grace juga berkata kepada mereka bahwa pembantunya yang lama tiba-tiba menghilang dan tidak mengambil gajinya sama sekali. Grace di sini juga bercerita bahwa suaminya yang bernama Charles tidak pernah pulang semenjak menjadi tentara dan ikut dalam Perang Dunia Kedua. Di sini, Grace juga memberikan peraturan bahwa mereka tidak boleh membuka pintu lain jika pintu yang mereka buka belum ditutup kembali. Grace kembali menjelaskan kepada mereka bertiga bahwa di rumah ini tidak ada listrik, telepon, maupun radio. Dia juga melarang anak-anaknya untuk memainkan sebuah piano tua yang berada di rumah ini juga. Grace di sini menjelaskan alasan dirinya melakukan semua itu karena ingin mencari ketenangan dan dia telah melakukannya sejak perang melawan Jerman dulu. Grace juga meminta kepada mereka untuk selalu menutup gorden jendela karena kedua anaknya yang memiliki alergi terhadap cahaya matahari yang sangat kuat. Dan jika sampai terkena, kulit anaknya itu akan melepuh dan tubuhnya menjadi lemas seketika. Suatu malam saat anak Grace yang bernama Nicholas dan Anne sedang belajar, dia di sini meminta kedua adiknya itu untuk belajar sendiri-sendiri di ruangan yang terpisah. Terlihat Grace begitu sangat tegas kepada kedua anaknya itu, berharap mereka berdua bisa mandiri. Nicholas yang belajar di ruang baca lalu merasa ketakutan dan berkata kepada ibunya. Grace lalu berkata kepada Nicholas bahwa jika dirinya sedang ketakutan, dia harus selalu memegang rosario miliknya ini. Singkat cerita, saat Berta sedang membersihkan ruang tamu rumah itu, Grace lalu bertanya kepada Berta apakah Lydia telah bisu sejak dilahirkan dulu. Berta yang mendengar pertanyaan Grace ini lalu berkata tidak dan bergegas pergi meninggalkan Grace di ruangan itu sendirian. Tidak lama kemudian, Grace lalu mendengar sebuah suara tangisan dari dalam rumahnya ini. Dia lalu berlari untuk memeriksa keadaan kedua anaknya, namun ternyata tangisan itu bukan tangisan dari Nicholas ataupun Anne. Saat Grace bertanya kepada Anne apakah dirinya tadi menangis atau mendengar sebuah suara tangisan di dalam rumah, Anne lalu berkata kepada ibunya bahwa yang menangis tadi adalah seorang anak yang bernama Victor yang tidak menyukai rumah ini dan meminta mereka untuk segera pergi dari rumah ini juga. Mendengar perkataan anak perempuannya ini, Grace merasa tidak percaya dan kemudian bertanya kembali, di mana anak yang bernama Victor itu sekarang berada. Dan kemudian menjawab ibunya bahwa Victor telah pergi dan berlari menuju pintu di pojok ruangan ini. Grace yang mendengar perkataan anaknya ini kemudian berkata bahwa tidak mungkin ada seorang anak yang bisa masuk ataupun keluar dari ruangan itu karena pintu itu sedang terkunci. Beberapa saat kemudian, Grace kemudian kaget saat dirinya melihat bahwa pintu yang seharusnya terkunci tiba-tiba sudah terbuka sendiri. Tengah malamnya, Anne kemudian terbangun karena gorden jendela kamarnya yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dia lalu membangunkan adiknya Nicholas, namun Nicholas yang terbangun malah menuduh bahwa itu adalah ulah kakaknya sendiri. Mendengar tuduhan adiknya ini, Anne kemudian menjelaskan bahwa yang membuka gorden itu bukanlah dirinya namun Victor, dan dia juga menyuruh Victor untuk segera pergi dari balik gorden kamarnya ini. Nicholas kemudian merengkukan badan karena ketakutan dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya ini. Anne kemudian menutup gorden itu sambil meledek adiknya yang sedang ketakutan itu. Beberapa saat kemudian gorden itu pun terbuka kembali. Anne lalu meminta Nicholas untuk bersama-sama bilang kepada Victor agar tidak mengganggu mereka kembali.
Setelah itu terdengar suara anak kecil yang lain meminta Anne dan juga Nicholas untuk pergi dari rumahnya ini kembali. Nicholas yang masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya ini, lalu berpikir bahwa kakaknya itu masih mengerjainya. Anne lalu berkata kepada Victor untuk menyentuh pipi Nicholas ini agar dia percaya dan tidak menganggapnya berbohong kembali. Mendengar perkataan kakaknya itu membuat Nicholas berteriak dan juga menangis memanggil ibunya. Grace kemudian datang ke kamar anaknya itu dan berusaha menenangkan Nicholas sambil marah kepada Anne yang telah membuat Nicholas ketakutan ini. Anne yang melihat ibunya marah lalu menjelaskan bahwa dirinya tadi tidak berbohong tentang keberadaan Victor. Anne kemudian dihukum oleh Grace untuk berdoa selama 3 hari dan disuruh untuk mempelajari kitab suci juga. Grace yang sedang menenangkan diri dengan merajut baju kemudian geram saat mendengar suara keributan dari lantai atas rumahnya ini. Dia berpikir bahwa itu adalah suara langkah kaki Lydia, namun ternyata Lydia sedang di luar rumah bersama Bertha. Grace yang ketakutan kemudian berlari ke arah tangga dan bertanya kepada anaknya Anne. Anne lalu berkata kepada ibunya bahwa suara itu berasal dari kamar di pojok rumah yang berisi barang-barang yang tidak terpakai. Grace yang penasaran kemudian masuk ke kamar itu. Namun, setelah masuk, dia tidak menemukan siapa-siapa di kamar itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup yang berbisik berada di sekitar Grace ini. Grace kemudian panik dan membuka semua penutup barang-barang yang berada di kamar itu. Saat Grace membuka penutup cermin, dia lalu melihat pintu di kamar itu tertutup dengan sendirinya. Dia lalu berpikir bahwa ada orang atau hewan yang masuk ke rumahnya ini. Singkat cerita, Grace lalu meminta pembantunya untuk membuka semua gorden yang menutupi rumahnya ini. Dia lalu mengambil senapan dan mencari apa yang sebenarnya telah mengganggunya itu. Setelah beberapa saat mencari ke setiap sudut rumahnya ini, Grace ternyata tidak menemukan apapun yang telah mengganggunya tadi. Dia lalu menemukan sebuah foto tua yang berada di ruangan ini terlihat aneh karena semua foto yang ada memperlihatkan orang yang sedang tidur. Beberapa saat kemudian Bertha kemudian datang dan melaporkan kepada Grace bahwa tidak ada penyusup yang masuk ke rumahnya ini. Grace lalu bertanya kepada Bertha tentang album foto yang sedang dia bawa ini yang menampilkan foto-foto orang yang sedang tertidur. Bertha di sini kemudian berkata kepada Grace bahwa album foto yang dia pegang itu adalah sebuah album foto kematian dari orang-orang yang telah meninggal. Zaman dahulu banyak sekali orang-orang yang memotret keluarganya yang telah meninggal. Dan mereka membuat album foto kematian ini dan berharap roh mereka akan hidup di dalam foto itu. Malam hari pun datang. Terlihat Grace di sini terjaga semalaman karena masih memikirkan tentang kejadian semalam. Dia lalu masuk kamar anaknya dan mencium anak-anaknya yang sedang tertidur itu. Kesepian dan kerinduan Grace kepada suaminya yang tidak kunjung pulang membuatnya rapuh dan kemudian memeluk baju suaminya ini sambil menangis. Tiba-tiba, Grace dikagetkan dengan suara piano miliknya berbunyi sendiri. Dia lalu bergegas meriksa ruangan tengah di mana piano itu berada. Sampainya di ruangan itu, dia tidak melihat ada seseorang di sana yang sedang memainkan piano miliknya ini. Sambil merasa aneh, Grace selalu mengunci piano itu dan kemudian keluar dari ruangan itu. Namun, saat Grace memeriksa pintu ruangan ini, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan keras dan membuat dirinya terjatuh. Grace kemudian mencoba membuka pintu ruangan itu sambil berteriak memanggil Bertha untuk membukakan pintu yang terkunci ini. Saat masuk ke ruangan itu kembali, Grace selalu mendapati bahwa piano yang tadi telah dia kunci ternyata terbuka kembali. Padahal tadi dia ingat bahwa telah mengunci piano itu. Pagi hari pun datang. Grace yang merasa rumahnya telah diteror oleh makhluk halus lalu berniat ingin ke desa untuk memanggil pendeta agar rumahnya diberkati. Bertha yang melihat majikannya akan pergi ke desa kemudian memperingatkannya bahwa ada kabut yang sangat tebal telah menutupi jalan menuju ke desa. Grace yang bersikeras kemudian beranjak pergi meninggalkan Bertha begitu saja. Sebelum pergi, Grace lalu berkata kepada Edmund untuk mengecek seluruh pekarangan karena dia pernah diberitahu bahwa ada 3 buah makam yang berada di halaman rumahnya ini. Grace di sini curiga bahwa pengganggu di rumahnya ini disebabkan oleh makam yang berada di rumahnya itu. Saat Grace beranjak pergi memasuki jalan yang berkabut, Bertha kemudian mendekati Edmund dan terlihat di sini ada sebuah keanehan yang sedang mereka berdua sembunyikan. Bertha lalu berkata kepada Edmund bahwa Grace tidak akan pergi jauh karena jalan yang telah tertutup oleh kabut yang sangat tebal ini.
Edmund di sini kemudian bertanya kepada Bertha kapan mereka akan menceritakan yang sebenarnya kepada Grace dan juga anak-anaknya itu. Di sini Bertha kemudian menjawab bahwa nanti jika waktunya telah tepat, kita akan memberitahu mereka. Bertha lalu menyuruh Edmund untuk menutupi makam yang tadi dibicarakan oleh Grace dengan daun-daun kering di sekitarnya ini. Grace yang tadi berusaha menuju desa kemudian tersesat karena kabut yang menutupi jalan itu begitu sangat tebal. Dia lalu melihat bayangan seorang yang mendekat ke arahnya dan ternyata bayangan itu adalah Charles, suaminya yang telah lama pergi karena ikut berperang. Melihat suaminya kembali, Grace begitu sangat bahagia dan segera memeluknya. Dia yang selama ini mengira suaminya telah meninggal karena perang terlihat sangat terharu dengan kedatangan suaminya ini. Singkat cerita, Grace selalu mengajak suaminya ini untuk segera pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, terlihat Bertha begitu keheranan melihat Charles yang tiba-tiba pulang bersama Grace ini. Charles kemudian masuk ke kamar anaknya dan terlihat Anne dan juga Nicholas begitu sangat bahagia melihat kedatangan ayah mereka ini. Siang harinya, Grace lalu menyiapkan makan siang dan mengajak suaminya itu untuk makan siang bersama. Namun, Charles menolak ajakan istrinya ini dan segera menuju ke kamar untuk segera tidur. Grace terlihat begitu bersyukur karena keluarganya sekarang telah berkumpul kembali seperti dulu. Saat di meja makan ini, Anne kemudian menyinggung tentang makhluk lain yang mengganggu mereka di dalam rumah mereka ini. Grace kemudian menyangkal perkataan anaknya ini dan dia meyakinkan Anne bahwa tidak ada makhluk lain yang berada di rumah mereka ini selain mereka. Grace di sini berbohong kepada anaknya untuk menenangkan mereka agar kebahagiaannya yang dia rasakan atas kepulangan suaminya ini tidak terganggu karena cerita ini. Padahal yang sebenarnya makhluk itu benar-benar ada dan Grace sendiri telah mengalami gangguan dari makhluk halus itu juga. Mendengar penjelasan ibunya ini, Anne kemudian marah karena ibunya yang tidak percaya dengan ceritanya itu. Dia lalu berlari ke kamarnya dan segera dihampiri oleh Bertha yang berusaha menenangkan Anne ini. Bertha di sini berkata kepada Anne bahwa dia percaya dengan cerita Anne ini karena dia juga melihat makhluk itu juga. Dan Bertha kemudian meminta Anne untuk bersabar karena cepat atau lambat ibunya pasti melihat makhluk ini juga. Malam harinya, Grace kemudian memakaikan baju baru berwarna putih kepada Anne untuk merayakan kedatangan ayahnya yang telah pulang tadi. Grace lalu menuju kamarnya dan membangunkan suaminya itu yang tidak mau makan selepas kepulangannya ini. Melihat suaminya yang selalu tidur dan tidak mau makan membuat perasaan Grace sedih mengetahui keadaan suaminya yang sangat berbeda itu. Dia lalu masuk ke sebuah kamar untuk melihat keadaan Anne yang sedang bermain di bawah lantai kamar itu. Melihat keadaan anaknya ini membuat Grace marah dan kemudian menegur Anne karena takut baju barunya itu kotor. Grace kemudian kaget karena melihat tangan anaknya terlihat seperti tangan nenek tua yang tidak dia kenal. Perlahan, Grace kemudian mendekat ke arah anaknya itu dan betapa kagetnya dia mengetahui bahwa wajah anaknya itu telah berubah menjadi sosok nenek-nenek yang tidak dia kenal. Grace kemudian meneriaki sosok nenek tua itu sambil menanyakan di mana keberadaan anaknya Anne tadi. Mendengar pertanyaan Grace ini, sosok nenek tua itu lalu mengatakan bahwa dia adalah Anne anaknya sendiri. Grace lalu menyerang sosok nenek tua itu dan memaksanya memberitahu di mana keberadaan anak perempuannya tadi. Setelah berhasil melepas penutup kepala baju itu, terlihat sosok nenek tua tadi menghilang dan berubah menjadi anak perempuannya lagi. Di sini terlihat Anne begitu ketakutan melihat ibunya yang telah menyerangnya tadi. Bertha kemudian datang dan mengajak Anne pergi sambil menunggu keadaan Grace menjadi tenang kembali. Singkat cerita, Grace kemudian mendatangi Bertha dan berkata bahwa dia bingung juga merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dia lakukan kepada Anne tadi. Anne yang berada di kamar terlihat begitu trauma sambil bercerita kepada adiknya Nicholas bahwa ibunya telah menyiksanya seperti dulu. Namun, Nicholas di sini kemudian berkata kepada Anne bahwa dia tidak ingat dengan kejadian dahulu seperti yang ditanyakan kakaknya ini. Charles yang telah bangun dari tidurnya kemudian berkata kepada Grace bahwa dia harus menyayangi kedua anaknya dan juga mengatakan bahwa dia menyayangi istrinya ini. Charles lalu mengatakan kepada Grace kembali bahwa dia harus segera pergi meninggalkannya lagi untuk berangkat berperang kembali. Mendengar perkataan suaminya itu membuat Grace begitu sangat marah dan juga sedih. Dia berkata kepada Charles bahwa perang sudah usai dan dia tidak perlu berangkat berperang kembali. Sebelum pergi berperang lagi, terlihat Grace dan juga Charles lalu melakukan mantap-mantap dahulu.
Beberapa saat kemudian, setelah selesai mantap-mantap, Charles pun pergi dari rumah itu untuk pergi berperang kembali. Saat terbangun, Grace mendapati bahwa suaminya telah pergi meninggalkannya lagi untuk ikut berperang. Dia lalu menuju gerbang rumahnya sambil meratapi kepergian suaminya ini. Beberapa saat kemudian, Grace lalu dikagetkan dengan teriakan Anne dari dalam rumah. Dia kemudian bergegas masuk ke rumahnya itu lalu mendapati semua gorden di rumahnya telah menghilang secara misterius. Grace yang panik kemudian segera menutupi anaknya itu dengan bajunya agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dia kemudian membawa anaknya itu ke dalam sudut rumah untuk menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Grace di sini semakin curiga kepada para pembantunya karena gorden di rumahnya yang tiba-tiba lenyap menghilang semua. Dia lalu bertanya kepada Lydia yang bisu itu di mana sebenarnya gorden-gorden miliknya ini, namun langsung ditinggal Lydia yang begitu ketakutan terhadapnya. Berta kemudian berkata kepada Grace bahwa orang-orang yang mengambil semua gorden miliknya ini mungkin menginginkan agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah, dan dia juga meyakinkan Grace bahwa kedua anaknya telah sembuh dari penyakit anehnya dan tidak perlu mengkhawatirkan cahaya matahari yang mengenainya. Mendengar perkataan Berta ini membuat Grace kaget dan dia segera mengambil senapan miliknya lalu mengusir para pembantunya itu. Dia berpikir bahwa para pembantunya ini akan berniat jahat kepada keluarganya. Setelah para pembantunya pergi, Grace kemudian mencari di mana gorden-gorden miliknya ini di seluruh sudut rumah. Namun, setelah lama mencari, Grace juga tidak kunjung menemukan di mana gorden-gorden miliknya itu berada. Malam harinya, Anne yang menganggap ibunya semakin gila kemudian mengajak Nicholas untuk kabur dari rumah dan mencari ayah mereka. Dia lalu melompat dari kamarnya bersama dengan adiknya Nicholas yang turut ikut kabur bersamanya ini. Grace yang masih penasaran dengan keberadaan gorden-gorden miliknya lalu menyadari bahwa dia belum mengecek kamar dari pembantunya tadi. Dia lalu masuk ke kamar pembantunya itu dan betapa kagetnya dia mendapati sebuah album foto yang bertanggal tahun 1891 berisi foto-foto dari para pembantunya tadi. Ternyata album foto yang ditemukan Grace ini adalah sebuah album foto kematian yang berisi foto-foto dari para pembantunya itu. Di sini, Grace baru menyadari bahwa pembantunya tadi telah meninggal sejak 1 abad yang lalu karena terkena penyakit TBC. Anne dan Nicholas yang berhasil keluar dari kamarnya kemudian berjalan di pekarangan rumah mereka ini. Dia lalu mendapati 3 buah makam yang berada di halamannya itu bertuliskan nama-nama dari para pembantunya yang telah diusir oleh ibunya tadi. Saat Anne menoleh ke belakang, dia lalu melihat Berta, Edmund, dan Lydia yang telah menjadi hantu berada di belakang Nicholas ini. Anne lalu berteriak kepada adiknya untuk mengajaknya segera masuk kembali ke dalam rumah. Grace yang mengetahui bahwa para pembantunya adalah hantu kemudian bergegas menyelamatkan anak-anaknya untuk bersembunyi di dalam rumah. Berta yang semakin mendekat kemudian berkata kepada Grace bahwa ada makhluk lain yang lebih menyeramkan berada di dalam rumahnya dan berusaha mengusir mereka. Keadaan Grace ini begitu sangat sulit. Karena jika dia keluar, dia harus berhadapan dengan hantu-hantu pembantunya tadi. Namun jika dia berada di dalam rumah ini, dia harus berhadapan dengan makhluk lain yang sedang mengincar mereka bertiga juga. Singkat cerita, terdengar suara teriakan kedua anak Grace dari lantai atas rumahnya itu. Di sini terlihat Anne dan juga Nicholas ditangkap oleh sosok wanita tua yang kemarin telah dilihat oleh Grace memakai baju anaknya itu. Grace kemudian bergegas menuju lantai atas rumahnya untuk mencari keberadaan kedua anaknya yang berteriak tadi. Tiba-tiba, saat Grace membuka pintu kamarnya itu, dia melihat kedua anaknya seperti sedang diinterogasi oleh beberapa orang dan salah satunya nenek-nenek tua yang kemarin dia lihat. Terlihat wanita tua tadi menanyakan kepada Anne dan juga Nicholas apa yang telah dilakukan oleh ibunya hingga tega membunuh mereka berdua. Di sini, kita baru menyadari bahwa nenek tua dan orang-orang yang berada di ruangan itu adalah seorang paranormal yang sedang melakukan pengusiran setan. Dan ternyata, Grace dan juga anaknya ini telah lama meninggal. Keadaan ini sungguh membuat kita yang melihatnya ikut menjadi kaget. Ternyata, Grace dahulu telah membunuh kedua anaknya ini dengan bantal, dan dia kemudian bunuh diri dengan menggunakan senapan yang selalu dia bawa tadi. Di sini kita juga mengetahui bahwa makhluk yang dikira oleh Grace telah mengganggu keluarganya tadi adalah manusia yang sedang melakukan pengusiran hantu terhadap Grace dan juga anaknya ini. Grace di sini terlihat begitu sangat syok mengetahui kenyataan bahwa dirinya telah meninggal.
Beberapa saat kemudian, Grace selalu ingat tentang semua kejadian yang telah dia lakukan dulu hingga membuat anaknya terbunuh. Grace di sini kemudian meminta maaf kepada anaknya tentang apa yang telah dia lakukan dahulu kepada mereka. Dan Grace lalu berjanji kepada kedua anaknya ini untuk menyayangi mereka dan juga tidak membiarkan orang lain menempati rumahnya ini juga. Anne dan Nicholas kemudian tidak takut lagi dengan cahaya matahari. Kemudian, orang-orang yang melakukan pengusiran hantu tadi lalu pergi dari rumah ini dan film ini pun usai.